Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Shalom. Ya, waktu yang singkat ini kita akan pergunakan sebaik mungkin untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Allah. Firman Allah terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya memberi tema untuk firman Tuhan di pagi yang indah ini adalah perjumpaan yang memberi harapan. Perjumpaan yang memberi harapan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, saya yakin kita sering mendengarkan firman Allah di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 25 ini, yaitu di mana Lembaga Alkitab Indonesia di sana memberikan satu judul dalam perikop, yaitu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kematian Yesus itu tidak mudah diterima oleh para murid. Mereka putus asa dan kehilangan harapan dan arah hidup. Menurut pemahaman mereka bahwa segala sesuatunya sudah sampai di situ saja. Mereka tidak memiliki harapan ke depan lebih baik. Segalanya telah mereka tinggalkan demi mengikut Yesus, namun faktanya Yesus mati. Kematian Yesus seakan-akan membuat segala usaha mereka itu terasa sia-sia. Lalu apa yang mereka perbuat? Mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Kembali kepada pekerjaan yang semula. Mereka hidup sesuai dengan pekerjaan yang dulu mereka kerjakan. Lalu apa yang dibuat oleh Yesus? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Yesus tidak membiarkan keputusasaan kepada murid-muridnya. Yesus sadar bahwa misi kedatangannya sebagai Mesias yang menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa tidaklah mudah diterima oleh para murid-muridnya. Pola pikir mereka terkungkung dalam cita-cita duniawi. Kenapa saya mengatakan bahwa mereka terkungkung dalam yaitu cita-cita duniawi? Pemahaman mereka bahwa Yesus sebagai seorang yang diharapkan yang mampu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bahkan bukan hanya itu saja sebenarnya. Oleh karena itu, Yesus datang memberi pengharapan bahwa secara keras dia menegur kelambanan hati mereka. Bapak Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, bentuk pengharapan Yesus itu sangatlah unik. Bentuknya bukan seperti pengharapan ala politisi yang enak didengar, tapi sulit dipraktekkan, sulit untuk dilaksanakan. Namun pengharapan yang ditawarkan oleh Yesus itu ada konsekuensinya. Ada pendampingan total yang disertai dengan ketulusan hati. Itu yang Yesus lakukan. Singkatnya, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, Yesus berjalan bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, umat Allah yang dikasihi. Kalau kita membaca secara keseluruhan dari ayat-ayat tersebut, nanti saya berharap Bapak Ibu Saudara membacanya, karena waktu kita sangatlah singkat, maka saya tidak akan membacakannya, namun saya akan menguraikannya. Ya, ada skema menarik dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35 ini, yaitu berkaitan dengan kisah perjalanan Yesus ke Emmaus. Skema tersebut memiliki dua bagian besar. Yang pertama, pengalaman putus asa atau kecewa. Itu yang pertama. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Yang kedua, pengalaman yang memberi pengharapan, di mana murid-murid atau dua murid tersebut ditemani oleh Yesus dalam perjalanan pulang ke Emmaus. Yang menjadi bahan perenungan adalah pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah dua murid yang pulang ke Emmaus ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Nah, kita akan berbicara kepada dua skema tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama tadi berkaitan dengan pengalaman putus asa atau kecewa.
Disebutkan di dalam Lukas pasal yang ke-16, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di sana ada satu pernyataan, ada sesuatu yang menghalangi mata kedua murid tersebut. Dalam ayat yang ke-16 itu sangat jelas sekali. Nah, ayat tersebut memiliki interpretasi, memiliki indikasi bahwa yang pertama, bahwa murid-murid itu tidak paham atau tidak percaya akan kebangkitan, khususnya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sangat tampak jelas bahwa dua murid ini tidak percaya akan kebangkitan Yesus seperti yang diwartakan para nabi dalam kitab-kitab dan juga apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri di dalam Matius pasal 27 ayat 63 di mana firman Allah berkata, pada hari ketiga aku akan bangkit. Pada hari ketiga aku akan bangkit. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa mereka memang tidak percaya. Jelas di dalam ayat 16 tadi dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Itu yang pertama berkaitan dengan hal tersebut. Yang kedua, keseriusan dua murid yang sedang berbicara dengan topik yang hangat tentang Yesus yang bangkit, sehingga ketika ada yang datang berjalan bersama dengan dia atau dengan mereka, kedua murid itu kurang serius untuk menaruh hati. Intinya, mereka fokus membicarakan tentang apakah benar Yesus itu bangkit atau tidak. Mereka terheran-heran bahwa ada info, ada informasi, ada berita tentang kebangkitan Yesus, tapi itu diragukan. Jika mereka tidak mengenali, tidak memahami siapa orang yang berjalan bersama dengan dia. Dan ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kegalauan hati dua murid ini karena motivasi mereka untuk mengikut Yesus itu tidak terjawab. Bahwa mereka mengharapkan, mereka menginginkan bahwa dia mengiring Yesus menjadi murid Yesus, satu kali kelak Yesus menjadi seorang penguasa, pembebas mereka, pembebas bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu yang harapan dan cita-cita mereka, itu motivasi mereka mengiring Yesus. Namun faktanya itu tidaklah tersampaikan. Yesus yang dipandang oleh dua murid ini sebagai pembebas mereka dan bangsanya dari penjajahan Romawi tidaklah terjawab. Malahan Yesus keburu ditangkap dan dihukum mati. Karena motivasi dua murid ini tidak terjawab, maka secara logis mereka mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halaman yang bernama Emmaus. Ada banyak kita di zaman ini yang menjadi murid Yesus pun memiliki motivasi yang macam-macam. Saya tidak tahu apa motivasi Bapak Ibu Saudara sekalian mengiring Yesus. Bahkan terkadang memaksa motivasi sendiri kepada Yesus. Sehingga ketika motivasi sendiri ini tidak dijawab Yesus, maka secara perlahan-lahan atau secara frontal meninggalkan Yesus. Saudara tahu, orang-orang yang menjadi mu'alaf itu merupakan bagian dari contoh. Seperti Yahya Maloni, di mana mereka berusaha untuk menjelek-jelekan kekristenan. Karena apa? Harapan yang dia inginkan tidak tercapai. Kalau kita membaca di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara kekasih, di sini dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kita melihat dari ungkapan ini, dua murid ini yang serius berdialog soal Yesus itu, malahan mendapat tanggapan dari Yesus. Namun sejatinya pertanyaan Yesus itu mau mengalihkan percakapan mereka. Supaya pusat percakapan mereka itu jangan yaitu mengawang-awang, maksudnya tidak jelas. Sekaligus Yesus mau menegaskan bahwa sekarang yang kalian percakapan itu kini ada di tengah kalian. Tapi mata mereka ditutupi sesuatu penghalang.
Karena itu Yesus sebenarnya meminta dua murid itu untuk memfokuskan perhatian mereka sekarang juga kepada Yesus. Bukan pada diskusi atau dialog atau tukar pikiran seputar ilmu pengetahuan tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Bahkan kalau kita lanjutkan di dalam ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi tidak mereka lihat. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dari ayat 19-24 ini, isi dialog dua murid dalam perjalanan itu diperdalam oleh Yesus dengan mengajukan pertanyaan singkat. Apa itu? Pertanyaan singkat yang diajukan Yesus itu dijawab dengan pemberitaan penjelasan oleh dua murid seperti yang mereka tahu selama mereka mengikuti Yesus. Ketika boleh belajar satu hal lagi di sini Bapak Ibu, kita boleh belajar yang berkaitan dengan ayat 19-24 ini, yaitu Yesus hadir sebagai penguji penjelasan mereka. Bahkan bukan hanya itu, tetapi Yesus pun tahu motivasi awal kedua murid itu, yaitu mereka mengharapkan supaya Yesus sebagai pembebas mereka dari penjajahan Romawi. Penjelasan dua murid di dalam ayat 20-24 mirip seperti yang kita baca di dalam Injil Yohanes. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam Yohanes pasal 20 ayat 1-10. Menarik dari penjelasan dua murid ini. Kita pun belajar motivasi kita untuk menjadi murid Yesus. Maka patut kita pertanyakan pada diri sendiri. Apa motivasi Bapak Ibu sebagai murid Yesus? Apakah motivasi saya, motivasi saudara, hanya sebatas sebagai pengurus gereja, menjadi ketua WPI, PRBI, ketua guru sekolah minggu, menjadi WL, singer, pemain musik, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, maka ayat dalam ayat 25-28, di mana di sana Yesus mengecam kedua murid itu di dalam perjalanan itu sebagai orang bodoh. Secara ilmu pengetahuan dua murid itu boleh dibilang lulus. Lulus karena secara teori mereka mampu menyampaikan, mampu mempresentasikan, mampu menguraikan hal yang mereka alami bersama dengan Yesus kepada Yesus sendiri. Tetapi apa yang mereka percakapkan, apa yang mereka diskusikan, tidak mereka yakini dan mereka percayai. Tidak mereka hayati secara iman. Inilah yang sangat disayangkan. Kalau kita menjadi orang-orang yang seperti ini, sangat kita sayangkan. Jangan sampai Yesus berkata, karena itu layaklah Yesus mengecam dua murid ini, dan jangan sampai kecaman ini terjadi dalam hidup kita, yaitu sebagai orang bodoh. Ayat 25, di mana di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di sini kita juga boleh belajar bahwa jika yang kita ajarkan tentang Yesus namun tidak kita percayai, maka Yesus pun tidak segan-segan mengecam kita sebagai orang bodoh. Mengapa murid-murid itu tidak percaya akan sabda para nabi? Padahal para nabi adalah utusan Allah. Lalu sabda para nabi adalah sabda Allah dalam perjanjian lama. Rasanya kedua murid ini masih dalam cara berpikir atau pola pikir seperti bangsa mereka sendiri.
mereka belum berubah, motivasi menjadi murid Yesus diaurkan atau diselewengkan, bukan mempercayai Yesus, tapi hanya berharap menjadi yaitu pembebas secara jasmani. Justru mereka mengharapkan Yesuslah yang harus mengikuti motivasi mereka. Tidak sedikit orang Kristen yang seperti itu, yaitu mengharapkan Yesus mengikuti apa maunya kita. Kita memaksakan doa-doa kita kalau bisa dijawab. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahkan yang bukan sesuai dengan rencana Tuhan pun kalau bisa dijawab oleh Tuhan. Cita-cita kita yang tidak sesuai dengan firman Allah pun kalau bisa itu dikabulkan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, cara berpikir ini sangatlah keliru. Semestinya dua murid ini harus mengubah motivasi mereka dengan motivasi Yesus, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Mana ada guru di dunia ini yang mengikuti kemauan muridnya? Seharusnya lah murid mengikuti apa yang menjadi kemauan Yesus. Namun ada baiknya juga kita pun boleh belajar juga dari dua murid ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bahwa dengan mereka mengungkapkan motivasi mereka menjadi murid Yesus, untuk dibebaskan Yesus dari para penjajah Romawi, maka kita pun mau belajar lagi pada dua murid ini dengan membuka hati, menerima penjelasan kembali, yaitu dari Yesus Kristus. Yesus hadir untuk memberikan, kalau boleh, ulang soal apa yang mereka tahu dan alami selama ini. Mari kita mengevaluasi diri kita. Benarkah kita menjadi murid sejati? Ataukah kita memaksakan kehendak seorang guru mengikuti kemauan kita? Dan janganlah itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, perjalanan yang memberi pengharapan. Di dalam Lukas pasal 24, saudaraku, ayat 34 sampai 35, firman Allah di sana berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Perjalanan kedua orang itu menuju ke Emmaus ternyata tidaklah membosankan. Walaupun mereka sedang dilingkupi perasaan kecewa, sedih, cemas, khawatir, dan bingung. Kenapa mereka tidak bosan? Sebab ada orang yang menemani dan sedikit demi sedikit orang itu meluruskan tentang kesimpang siuran berita yang mereka terima. Karena ketertarikan mereka pada penjelasan orang itu, notabene dia adalah Yesus sendiri, sampai meminta orang itu untuk tinggal bermalam bersama dengan mereka. Nanti Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya. Sebab tempatnya mereka tuju telah mau, sampai sementara orang itu masih harus melanjutkan perjalanannya. Kebersamaan mereka pada malam itu telah membuka mata mereka untuk mengenali siapa orang yang bersama-sama mereka selama perjalanan itu. Bahwa dia adalah Yesus orang Nazaret yang mereka ceritakan itu. Bahwa ternyata berita yang mereka dengar adalah benar. Bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, urusan mereka menuju Emmaus telah selesai. Kesedihan dan kekecewaan mereka telah lenyap dalam perjalanan itu dan segera kembali ke Yerusalem dengan hati yang berkobar-kobar karena harapan mereka muncul kembali. Ada beberapa hal yang sangat menarik untuk kita dalami dari peristiwa yang sangat luar biasa ini berkaitan dengan perjalanan yang memberi pengharapan. Yang pertama, Bapak Ibu, cara dua orang itu mengenali Yesus. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Kepada dua orang itu, Yesus tidak mengatakan kepada mereka tentang siapa sebenarnya dirinya. Namun demikian, kedua orang itu akhirnya dapat mengenali Yesus dengan cara apa? Memecah-mecahkan roti dan mengucapkan berkat. Itu bagian dari gaya Yesus yang dikenali oleh murid-muridnya. Itu adalah teladan yang luar biasa. Belajar membagikan berkat kepada sesama dan juga mengucap syukur atas berkat tersebut. Mereka tersadar akan perasaan mereka dan pengajar Yesus selama perjalanan tersebut. Ada ungkapan yang sudah umum, yang kita kenal, yang kita ketahui, yang dikatakan
tak kenal, maka tak sayang. Bagaimana mungkin saudara mengasihi Yesus jika tidak mengenalnya? Bagaimana mungkin saudara percaya jika saudara tidak mengenalnya? Pengenalan kita kepada Tuhan akan terjadi dalam persekutuan dengannya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Hal ini mengingatkan kita selama menjadi seorang pengikut Yesus. Ada begitu banyak persekutuan, ada begitu banyak ibadah yang kita ikuti. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah bosan dan lelah untuk terus mengikuti segala aktivitas dan rangkaian ibadah seperti contohnya sekarang ini? Saya yakin bahwa hingga akhir hidup kita, tidak akan pernah kita bosan-bosannya untuk bersekutu dengannya melalui setiap ibadah yang kita ikuti, bila kita betul-betul mengenal siapa itu Yesus. Menjadi pengikut Yesus tidak harus melihat bekas paku di tangan Yesus, atau dia harus memperkenalkan dirinya pada kita untuk mengatakan, ini aku Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, seperti kedua orang tadi, akhirnya mereka mengenal Yesus tanpa harus berbuat seperti itu. Hanya dengan persekutuan dalam ibadah sederhana, itu telah membuka mata hati mereka untuk mengenali bahwa Yesus ada dan hidup bersama dengan mereka. Itu yang pertama, Bapak Ibu, mengenali siapa itu Yesus. Yang kedua, meninggalkan persekutuan. Kita tidak mengenal apa maksud kedua murid Yesus ini pergi ke Emmaus. Namun yang pasti mereka telah pergi meninggalkan para murid Yesus yang lainnya di Yerusalem. Kepergian mereka dilingkupi perasaan kecewa, sedih, dan pusing dengan berita yang simpang siur tersebut. Maka tidak heran jika Yesus menegur mereka. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Lari dari masalah bukanlah solusi. Lari dari pergumulan bukanlah solusi. Apalagi jika meninggalkan persekutuan hanya akan membuat kita semakin tersesat. Kita diingatkan melalui peristiwa ini, jangan sekali-sekali meninggalkan persekutuan kita dalam hidup bergereja, dalam berkomunitas, karena permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi. Walaupun pergumulan kita tidak kunjung berakhir, bukan artinya Tuhan itu tidak berbuat atas hidupmu. Namun sebaliknya semakin giatlah dalam persekutuan. Sebab dalam persekutuan kita dengan Tuhan akan memberikan dalam hidup ini kekuatan, akan memberikan hikmat dan penyertaan Tuhan, ya dan amin. Maka biar kita berada tetap dalam persekutuan. Dan yang terakhir, Yesus Maha Hadir. Yesus adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang senantiasa hadir bersama umatnya, yang tidak dibatasi oleh tempat, waktu, dan keadaan. Tuhan Yesus setia untuk menemani perjalanan hidup kita, baik suka maupun duka. Perjalanan kedua murid Yesus ini telah memberikan kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa sesungguhnya walaupun mereka pada awalnya tidak mengenali siapa orang yang bersama dengan mereka itu, demikian perjalanan hidup yang kita lalui, kita menjalani hidup ini, Tuhan tidak tampak di mata kita secara daging, namun Dia adalah Allah yang Maha Hadir, yang setia mengajar, membimbing, memberikan pendampingan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau tadi dikatakan hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam, namun keinginan mereka ingin bersama dengan Yesus semakin besar hingga meminta Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka malam itu. Seperti inilah sesungguhnya orang Kristen. Semakin lama dia menjadi orang Kristen, maka semakin hari dia semakin merindukan kebersamaan dengan Tuhan dan selalu mengundang Tuhan di dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam studinya, di dalam perjalanan hidup kesehariannya. Bapak Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, dari percakapan yang terjadi dalam perjalanan menuju Emmaus ini, Tuhan Yesus telah memberikan kita suatu pengajaran yang berharga, bahwa Yesus adalah penggenapan dan pengharapan dari semua yang tertulis dalam Alkitab. Maka segala tulisan yang terdapat dalam Alkitab adalah penjelasan yang utuh untuk mengetahui tentang Tuhan dalam hidup ini. Maka tetaplah kita dengan tekun merenungkan firman Tuhan, sehingga
kita semakin dikuatkan untuk mengerti segala kehendak-Nya dalam hidup ini. Mengapa kita memerlukan Alkitab? Mengapa kita memerlukan firman Tuhan? Jika kita hidup hanya mau mengandalkan diri sendiri, tentu tak perlu membaca Alkitab. Namun pengikut Yesus, orang beriman membutuhkan firman Allah dalam hidupnya sebagai makanan rohani. Sebagaimana Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat 6 berkata demikian. Orang yang suka membaca atau tidak, ketika Alkitab itu berisi kebutuhan hidup utama kita, maka suka atau tidak suka, saudara tentunya akan berusaha untuk membacanya. Dan walaupun saudara katakan sulit memahaminya, saudara juga tentunya akan berusaha untuk memahaminya jika saudara sedang haus dan lapar akan kebenaran. Semakin lama kita menjadi pengikut Yesus, seharusnya membuat kita atau hati kita semakin dekat dengannya. Ketertarikan kita kepada Yesus akan mengundang Yesus untuk hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam pekerjaan, keluarga, dan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Termasuk dalam kondisi situasi seperti sekarang ini. Kita akan mendesak Yesus hadir. Kehadiran Yesus dalam situasi kondisi apapun, seperti dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus tadi, bahwa di sana Yesus Maha hadir. Dimanapun saudara mengundang dia, maka dia pasti hadir. Maka boleh saya katakan Bapak Ibu, saudara kekasih-kekasih Tuhan, bahwa perjumpaan yang memberi harapan adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini boleh memberikan penguatan atas iman percaya kita. Kita semakin diteguhkan, perjalanan kita semakin mantap, dan kita semakin percaya bahwa Yesus bangkit dan kebangkitannya memberikan harapan yang luar biasa dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, bukan hanya sekarang ini, tapi juga di masa yang akan datang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Kami terlalu yakin Tuhan, kasih dan anugerah-Mu luar biasa atas hidup kami. Berbicara dari kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, menyadarkan kami bahwa dimanapun kami berada, Tuhan Maha hadir. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberikan pengharapan dalam perjalanan hidup kami, baik susah senang. Tuhan selalu hadir dan selalu memberikan pengharapan. Ampuni, mungkin selama ini kami merasa dalam kesendirian. Kami hidup dalam kekecewaan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, bisa menghadapi kehidupan situasi sekarang ini. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Kami percaya, Kau memperteguhkan melalui kebenaran firman Allah ini, bahwa Engkau hadir dalam situasi kondisi apapun. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas, karena kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang dan amin itu. Terima kasih Bapa. Kau memberkati orang-orang yang ikut ibadah dalam aplikasi Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati siapapun mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba secara pribadi tidak terlalu menjadi pergumulan, kekhawatiran, kecemasan dengan situasi kondisi saat ini. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kondisi sakit karena virus corona. Dalam nama Yesus Kristus, mujizat pasti terjadi. Kami berdoa bagi para perawat, para dokter yang menangani para pasien corona Tuhan, dan juga pasien-pasien yang lain di rumah sakit, atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Penanganannya ya dan amin. Kami percaya kuasa-Mu adalah kuasa yang luar biasa. Mujizat itu masih ada. Kami percaya akan hal itu. Kiranya Engkau berkarya bekerja melalui para perawat dan juga para dokter yang menangani para pasien COVID-19 Tuhan. Juga kami semuanya. Kiranya Tuhan salurkan berkat-Mu. Kalau Kau memberkati Elia, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami juga. Kalau Kau mengirimkan burung gagak membawa roti dan daging bagi Elia, kami percaya Kau juga akan mengirimkan berkat itu untuk kehidupan, kebutuhan kami sehari-hari selama peristiwa COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami. Semua kami perhatikan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan,
Mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. kami pada hari ini pekerjaan kami yang dan ampunikan Berikanlah kesalahan kami pada kami kami yang sakitnya, dan ampunikan kami akan dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang juga kerajaan dan kuasa yang kemuliaan kami sampai selama-lamanya. janganlah membawa kami dalam pencobaan, Kiranya tapi lepaskan kami daripada yang yang jahat. datangnya daripada Allah Bapa, cita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini hingga sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan amin.